Halo, selamat sore Selamat juga. sore. Hmm, Sore Mas Rio. Ya, Oke, Mas Rio, ya, sepertinya belum pernah live sama saya ya. ya Ini baru belum pertama pernah. kali ya Mas ya. Iya betul betul. Oke, Mas Rio, kenalan dulu kita ya Mas Rio. Kebetulan Hmm, Mbak Fasya berhalangan. Di sore hari ini hmm. saya akan menggantikannya. Saya Rena, trainer dari IDX Jambi. Boleh panggil Rena aja Oke, Mas ya. Rio. Oke, salam kenal juga Mbak Mas Rena. Rio lagi di kantor ya, sepertinya. Iya, iya betul lagi di kantor Oh saya. iya. Hmm, Oke, memang harus pakai masker Mas Rio kalau di kantor? Iya, memang harus pakai. Soalnya Oh, wajib mulai ya. rame sih ya. Udah mulai rame. Ya, Oke. oke. Oh, ini hilang lagi nih sematkan sayanya. Nanti saya sematin lagi ya, teman-teman. Nah, oke Mas Rio, kita mulai aja ya Mas Rio. Ya, Oke, di sore hari ini kita akan membahas market review nih Mas Rio. Yang sangat menarik di sore hari ini adalah nilai tukar rupiah yang sangat melemah sampai 1,82% yang saya lihat ya, jadi 15.125. Nah, menurut Mas Rio sendiri apa sih sentimen-sentimen yang bisa di-share ke Sobat IDX Jambi dan Sobat Pintrako nih apa sebutannya Mas? Sobat eh, Pintrako sobat atau gimana? eh, sobat profit namanya. Oh, Sobat Profits, Oke. bukan Sobat Iya. Micin ya. Waduh. Pernah saya dengar milenial cinta Kita investasi kalau investasi, iya Pintra. betul. Iya Iya, iya. boleh-boleh di-share dulu Hmm, Mas ini ada apa ini di sore hari ini di saat market sudah tutup ini. Sepertinya market lagi sideways aja ya Mas ya. Iya Tapi betul. nilai tukar rupiah kita anjlok nih. Nah, boleh Mas di-share dulu apa aja sih sentimennya belakangan ini? Oke. Nah, sebenarnya untuk sentimen, kita masih nggak jauh ya dari pekan kemarin, karena memang kekhawatiran akan resesi global sendiri itu masih dirasakan juga di pasar. Eh, Walaupun pada minggu ini bisa dibilang sudah mulai mereda, karena kita kalau balik lagi dengan pergerakan dari IHSG itu pada Hmm, perdagangan hari hari tanggal 3 atau hari Senin itu juga walaupun koreksi, tapi pada hari Selasanya sendiri itu langsung gap up atau sehingga memang itu menjadi penguatan juga karena memang merespon juga dari beberapa harga komoditas juga mulai rebound, terutama dari harga minyak bumi ya. Kalau kita balik lagi ke minyak bumi secara global, itu juga reboundnya sangat tinggi karena memang ada rencana dari OPEC Plus untuk memangkas produksi mereka sebanyak 1 juta barel per hari pada bulan ini, bulan September, dan itu bisa dibilang menjadi pemicu juga kenapa memang harga komoditas naik dan juga harga dari lebih tepatnya harga saham yang dari emiten di komoditas sektor energi itu juga mencatatkan rebound juga mengikuti harga komoditas tersebut. Jadi memang bisa dibilang itu oke. penyebabnya. Walaupun memang hari ini kalau kita lihat lagi pergerakan ISG bisa dibilang tadi benar juga kata Mbak Rena itu sideways juga dengan cenderung hari ini Hmm. ditutupnya menguat terbatas dibandingkan perdagangan kemarin. Jadi memang bisa dibilang agak tertekan juga untuk pergerakan ISG karena balik lagi walaupun tadi adanya penguatan dari harga komoditas, kita juga masih ada dibayangi dengan adanya isu resesi ekonomi, tepatnya resesi global di sejumlah negara. Nah itu memang bisa dibilang menjadi penyebab juga untuk pergerakan ISG tertekan pada perdagangan hari ini. Nah, untuk kurs sendiri menurut menurut saya sudah mencatatkan penguatan ya, karena memang sebelum-sebelumnya kalau kita tarik dari pekan lalu, itu ya kurs Hmm. rupiah sempat nyentuh 15.300 dan pada Hmm. sore ini itu juga bisa dibilang malah menguat ke kisaran 15.190 untuk kurs rupiah. Nah, itu memang penguatan ini salah satu penyebabnya itu adalah adanya eh, bisa dibilang pelemahan dari sejumlah data ekonomi dari Amerika di salah satunya itu pada perdagangan kemarin atau pada hari kemarin itu adanya rilis data indeks manufaktur AS itu pada bulan September itu turun ke 50,9 dari Agustus di 52,8. Nah, memang kalau bisa dibilang penurunan ini bisa dibilang memang bisa dibilang menjadi uh, sentimen yang negatif karena memang bisa dibilang manufaktur di sana juga mengalami perlambatan, tetapi itu bisa menjadi sinyal positif karena memang balik lagi untuk saat ini The Fed masih hawkish banget untuk kebijakan agresivitas mereka untuk menaikkan suku bunga acuan mereka. Tapi dengan adanya perlambatan ini dari manufaktur itu juga ada memberi clue bahwa memang The Fed itu akan menjadi lebih less hawkish atau paling tidak lebih meredam kecepatan laju untuk kenaikan suku bunga acuan mereka. Jadi itu bisa dibilang menjadi clue positif. Oleh karena itu bisa dibilang pasar pun dan juga para pelaku ya, yang bergerak di kurs rupiah itu juga mencatatkan penguatan oleh karena itu jadi bisa dibilang penyebabnya dari pelemahan dari data ekonomi tersebut. Nah, dan untuk pada perdagangan kemarin pun juga ada data ekonomi, salah satunya adalah data ekonomi Jobs Opening itu yang mengalami penurunan juga sebesar 1,1 juta
perkiraan 1,1 juta itu dari kisaran 11, sebentar saya cek lagi, saya takut salah sebut nih. 11,17 juta juta orang itu mengalami penurunan menjadi 10,05 juta. Nah, itu bisa dibilang menjadi pengurangan dari pekerjaan di sana, atau lebih tepatnya tingkat pengangguran di sana. Jadi kru di sana mengalami penurunan. Jadi bisa dibilang itu juga membeli kru juga, bahwa memang untuk The Fed sendiri juga mulai lebih, paling tidak lebih kurang agresif juga untuk kenaikan suku bunga acuan dari the Fed rate di sana. Jadi itu yang bisa dibilang menjadi penyebab kenapa kurs rupiah bisa mencatatkan penguatan pada perdagangan sore hari ini. Ya dari yang tadi saya jelaskan tadi. Mungkin seperti itu, Mbak Rena. Oke, berarti masih dari minggu lalu, bukan dari minggu lalu juga ya, masih dari bulan lalu, masih sentimennya ya bayang-bayang resesi ya di banyak Ya betul. negara itu ya. Hmm. Baik, kalau Mas Rio sendiri, kalau melihat di sentimen domestik sendiri seperti apa Mas reviewnya? Oke. Nah, sebenarnya untuk domestik sendiri, walaupun ini balik lagi ya, kita juga sebenarnya ada merespon lagi dari beberapa data ekonomi, lebih tepatnya pada dua pekan kemarin itu adanya inflasi Indonesia yang kembali meningkat, walaupun memang kalau kita balik lagi, memang meningkat, tapi tidak paling tidak itu tidak sesuai di bawah ekspektasi para ekonom maupun pelaku pasar juga, karena memang Hmm. ekspektasi dari sejumlah lembaga, salah satunya Bank Indonesia itu memperkirakan inflasi di kisaran 6% untuk bulan September kemarin. Tapi realisasinya itu di kisaran Hmm. 5,95%. Itu bisa dibilang menjadi clue juga bahwa memang kenaikan harga BBM subsidi itu juga paling tidak untuk kenaikan ke inflasinya tidak begitu besar atau tidak sesuai ekspektasi dari para lembaga maupun para ekonom dan juga pasar. Nah, itu bisa dibilang menjadi clue juga, dan kita balik lagi ke inflasi inti juga, walaupun mencetakkan kenaikan, paling tidak itu pergerakannya juga mulai stabil, sehingga memang itu bisa dibilang menjadi clue positif juga. Dan kalau kita lihat lagi dari manufaktur Indonesia pun juga masih mencatatkan penguatan di kisaran 52 itu kalau saya tidak salah ingat, sehingga memang itu bisa dibilang menjadi clue juga bahwa memang sebenarnya untuk Indonesia sendiri secara ekonomi itu masih solid. Nah, itu bisa dibilang untuk domestik Hmm. kita masih ada sentimen positif dari situ, sehingga untuk itu juga berpengaruh juga nih ke ISG pada beberapa perdagangan hari kemarin, walaupun pada hari Seninnya drop, tapi Selasa juga didukung dari itu. Jadi dari eksternal ada harga komoditas yang rebound, dari domestik itu adanya kita dari data ekonomi kita yang bisa dibilang solid, sehingga itu memberi penguatan juga untuk pergerakan ISG pada perdagangan kemarin. Mungkin seperti itu, Mbak Rena. Oke, oke. Banyak juga ya clue positif dan apa namanya inflasi Indonesia. Kebetulan nih inflasi tertinggi provinsi se-Indonesia Jambi, Mas. Waduh. Berasa banget ya. Iya, 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 iya. Jadi harga-harga cabai biasanya di Jambi itu yang harganya biasanya 20.000, 30.000 ya bagi ibu-ibu. Sekarang sudah 90.000. Tapi itu Waduh. juga harga-harga kebutuhan pokok itu juga karena faktor cuaca juga sih. Karena di Jambi Iya, betul. kalau misalnya lahannya sudah banjir, lahan pertaniannya banjir, ya itu menyebabkan pasokannya turun juga gitu. Iya, 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 betul. Oke, kita akan tanya lagi. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya mau tanya, silakan di question box ya. Nah, nanti kita akan tanyakan ke Mas Rio. Oke, untuk sektor-sektor nih Mas, sektor-sektor di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Nah, kira-kira sektor mana sih yang sangat berdampak sekali terhadap inflasi saat ini, dan juga sektor mana yang sebaiknya dipilih untuk investor-investor jangka panjang kalau mau cicil beli nih untuk sekarang? Oke, oke. Oke, sebenarnya untuk inflasi, ini karena memang kalau kita balik lagi ke tingkat resiko yang akan berpengaruh ke bursa, lebih tepatnya ke indeks, itu Iya. sebenarnya ada dua jenis, ada namanya resiko sistematis sama resiko yang tidak sistematis. Nah, untuk inflasi sendiri ini, Oke. sama lebih tepatnya kalau memang inflasi naik, otomatis suku bunga juga akan Hmm. naik. Jadi memang untuk dua jenis resiko ini masuknya ke resiko yang tidak sistematis, sehingga memang itu akan berpengaruhnya itu secara secara umum, atau lebih tepatnya secara garis Hmm. besar ke indeks. Jadi memang secara sektor pasti akan berpengaruh semua, tapi menurut saya untuk sektor yang paling berpengaruh dari dampak tersebut, yang pertama itu ada sektor pertama itu sektor keuangan, atau lebih tepat finance. Itu pasti akan berdampak banget, karena memang dengan adanya kenaikan inflasi itu adanya clue juga akan kenaikan suku bunga juga, sehingga memang itu akan memberi dampak juga ke sektor keuangan. Walaupun kalau kita klasifikasi lagi atau kita kaji lebih dalam lagi untuk sentimen tersebut, sebenarnya
kenaikan suku bunga itu menjadi sentimen positif untuk sektor keuangan, lebih terutama ke Iya. perbankan karena memang otomatis pendapatan mereka juga akan meningkat dari bunga. Tetapi balik lagi pada saat masa-masa seperti ini kita juga lagi sedang masa pemulihan ekonomi sehingga memang untuk para perusahaan ataupun masyarakat itu masih memerlukan biaya tambahan, terutama untuk perusahaan sendiri itu perlu dana untuk ekspansi perusahaan mereka karena memang lagi fase-fase recovery dari pandemi kemarin sehingga memang itu bisa dibilang menjadi sentimen negatif karena untuk saat ini pasti perusahaan memerlukan dana lebih atau pinjaman dari perbankan sehingga dengan naiknya suku bunga atau kenaikan inflasi itu akan berpengaruh banget ke perbankan menjadi sentimen negatif. Nah, jadi menurut saya itu mungkin teman-teman bisa hindari sektor tersebut dan Mm-mm. sektor lain itu yang akan berpengaruh di sektor consumer goods karena dengan otomatis naik inflasi itu juga ada potensi juga dari sektor consumer goods akan mengalami penurunan. Nah, karena memang tadi juga sempat dimention juga ya Mbak Rena itu adanya kenaikan juga bahan pangan. Nah, itu juga bisa berpengaruh juga untuk sektor consumer goods sehingga memang itu akan menekan pergerakan dari sektor consumer goods. Nah, inflasi lainnya apa ya? Mungkin kalau inflasi mungkin saya lebih ke arah dampak akhirnya itu adalah suku bunga karena otomatis dari Bank Mm-mm. Indonesia pasti akan meredam laju inflasi juga seperti The Fed. Jadi memang menurut saya ini lebih ke arah suku bunganya sendiri. Jadi memang untuk dua sektor tersebut masih berpengaruh dari hal tersebut, baik dari inflasi maupun suku bunga. Mungkin sektor lainnya menurut saya itu ada properti, karena dengan adanya naiknya inflasi, pasti ada kemungkinan juga bahwa suku bunga juga naik tadi yang seperti saya jelaskan. Sehingga memang dengan adanya naik suku bunga tadi juga akan berdampak juga ke properti karena memang pasti otomatis masyarakat juga akan semakin besar nih tingkat bunga yang mereka akan bayarkan terutama untuk mungkin Bapak Ibu sekalian yang lagi nyicil rumah atau dengan KPR, otomatis kan bunganya bakal naik tuh. Nah, itu karena memang adanya kenaikan Iya. suku bunga tersebut. Nah, itu bisa dibilang berpengaruh banget juga ke sektor properti. Nah, jadi bisa dibilang itu tiga sektor itulah. Nah, untuk sektor potensial ya untuk long Heeh. term menurut saya di saat seperti ini. Nah, ini agak lucu juga nih. Menurut saya untuk sektor potensial menurut saya itu adalah sektor keuangan juga. Karena memang untuk saat ini eh, menurut saya untuk sektor keuangan itu lebih ke arah defensif di saat jangka pendek ini walaupun tadi masih dibayangi inflasi dengan suku bunga, tetapi itu hanya sementara menurut saya karena memang balik lagi dengan adanya pengumuman inflasi naik atau suku bunga naik itu pasti akan direspon pasar secara cepat juga. Nah, itu juga akan berpengaruh juga ke psikologis para pasar sehingga memang jatuhnya nanti sektor tersebut akan mengalami pelemahan. Tetapi kalau kita balik lagi beberapa hari kemarin semenjak adanya kenaikan inflasi, ketakutan resesi ekonomi, itu malah sektor perbankan mencatatkan penguatan, terutama empat bank besar kita ya yang ada di Mm-mm. bursa itu malah mencatatkan penguatan. Nah, jadi memang bisa dibilang sektor keuangan ini lebih ke arah defensif untuk fase-fase seperti ini, walaupun saya perlu ingat kembali secara histori dulu, ya tahun 2013 maupun tahun 2020 dan 2021, itu sektor keuangan memang mencatatkan pelemahan terdalam, tetapi itu juga yang recover paling cepat. Sehingga memang di saat fase-fase fase-fase seperti ini, fase-fase koreksi, mungkin teman-teman bisa, mungkin saya sarankan untuk buy on support atau teman-teman bisa akumulasi di saat harga bawah, sehingga memang pada saat nanti secara long term menurut saya itu juga masih ada prospek sih. Jadi teman-teman sudah bisa ambil keuntungan dari hal tersebut. Jadi menurut saya untuk long term sektor keuangan itu masih menarik. Terlebih memang kalau kita balik lagi secara sejumlah emiten di perbankan juga itu bergeraknya juga memang naik tapi perlahan. Nah, jadi mungkin teman-teman untuk yang orientasinya lebih long term untuk investasi itu teman-teman bisa cermati sektor keuangan.